Tes mic, tes mic. Oke, halo semua, selamat datang di channel Holistic. Di video kali ini kita akan belajar tentang recursive gateway pada load balance PCC. Ini juga bisa diterapkan pada load balance yang lain mungkin ya, mungkin. Tapi kali ini saya kasusnya untuk load balance PCC. Oke. Sebelumnya, ya kan? Di sini apa ya? Saya itu sudah mengkonfigurasi mikrotik ini untuk load balance 3 ISP ya. Di sini sudah saya jalankan load balance-nya. Untuk tutorial load balance, kalian klik saja link yang ada di deskripsi video ini atau kalian klik di pojok kanan atas di sini ya, di sekitaran sini. Itu ada link yang sudah saya taruh untuk menuju ke video tutorial tentang load balance PCC menggunakan internet yang balance atau internetnya dengan speed yang sama ataupun dengan internet dengan speed yang berbeda. Di situ sudah saya bahas semuanya ya kan, mulai dari awal konfigurasi sampai dia bisa jalan dan di testing juga bisa jalan kayak gitu. Oke. Jadi di video kali ini adalah video penyempurnaan dari load balance PCC ya. Yaitu dengan menggunakan recursive gateway. Nah, juga file over kalau nggak salah, recursive gateway dan file over ya. Jadi apa sih recursive gateway itu mas ya kan? Kita akan coba jelaskan dengan teks ya. Notepad recursive gateway. Contohnya ya, misalnya di sini saya mikrotik saya ya kan, modem ya kan, kemudian internet kayak gitu. Internet. Nah, ini kan untuk alur yang sangat sederhana ya kan, bisa kita bilang. Tuh. Mikrotik itu menggunakan gateway dari IP modem biar bisa terhubung ke internet. Itulah yang namanya gateway biasa ya kan. Kalau recursive gateway beda lagi ya kan. Recursive gateway itu kayak gini. Mikrotik menggunakan IP yang ada di internet. Ya kan? Kemudian diarahkan IP internet tersebut biar bisa dibuka, diarahkan ke modem, baru bisa ke internet. Nah, jadi gitu. Loh, gimana mas maksudnya? Jadi mikrotik ini seakan-akan memanggil IP internet, tapi IP internet itu hanya bisa diakses melalui gateway salah satu modem yang sudah kita set kayak gitulah ya. Contohnya kayak gini. Misalnya mikrotik kita menggunakan gateway 1.0.0.1. Sedangkan routing 1001 kita arahkan ke 192.1.1 gitu. Nah, jadi gitu. Misalnya mikrotik menggunakan gateway ini, tapi ini di routing ke sini dulu baru ke internet kayak gitu. Jadi mikrotik turun ke sini, ini IP internet, internet masuk ke modem, modem masuk ke internet. Kayak gitulah routingnya ya. Itu namanya recursive gateway. Gunanya untuk apa recursive gateway? Gunanya untuk mengecek ya kan, mengecek koneksi, apakah koneksi internet tersebut lancar atau tidak, berjalan atau tidak gitu, dengan menggunakan metode ping gateway yang ada di route list mikrotik. Oke, jadi sekarang kita akan praktekkan ya, itu untuk teori singkatnya. Jadi untuk teori yang lebih lengkap bisa kalian baca-baca ya di wiki mikrotik atau di sumber-sumber lain, itu banyak banget yang menjelaskan tentang recursive gateway. Tapi kali ini kita praktekkan saja. Oke. Jadi posisi sekarang saya itu sudah konfigurasi mikrotik untuk load balance ya. Sebelumnya kalau kalian tampilannya tidak seperti ini, coba deh kalian samakan dulu tampilannya biar tidak bingung ya kan, biar kita sama-sama bentuknya sama lah di layar saya dan di layar kalian itu sama bentuknya kayak gitu. Yang pertama kalian klik kanan, kemudian inline comment kayak gini. Ya, biar rapi lah kayak gini, biar ada di sini semua komennya. Nanti kita akan tulis semua komen di situ. Kemudian tampilkan kolom scope dan target scope, kalian checklist ini. Sama distance juga 3 ini. Pokoknya samakan checklistnya biar kita tahu ya kan. Ini bentuknya sama, biar kolomnya dan tabelnya itu sama lah di komputerku dan di komputer kalian itu. Gitu. Selanjutnya kalian juga aktifkan di check gateway, ini kolom check gateway juga harus diisi. Oke. Yuk mari kita coba praktekkan untuk recursive gateway dan file overnya. Oke. Jadi recursive gateway itu kita menggunakan IP kayak gini ya, contohnya ya kan.
contohnya. Oke, kita akan tentukan dulu untuk ISP1 saya arahkan ke 1.0.0.1, ISP2 saya arahkan ke 11. Ini bebas ya IP-nya ya. Ini 8844 kayak gitu. Ini saya pakai 3 ISP, kalau kalian pakai 2 ISP ya cukup 2 aja ya kan. Untuk yang ketiga kalian skip kayak gitu. Oke. Selanjutnya ini saya bikin rules dulu ya sebelum saya lanjutkan. Misalnya ISP1 file maka diarahkan ke ISP2 kemudian ISP3. Oke, ketika ISP2 file maka diarahkan ke ISP1 kemudian ISP2. Ketika ISP3 file maka diarahkan ke ISP1 kemudian ISP2. Ini ISP1 dan ISP3. Nah, kayak gitu. Ini untuk file overnya ya. File over rules. Nah, kita pakai bahasa Inggris sok-sokan aja. Oke. Jadi ini untuk recursive gateway-nya kayak gini modelnya ya kan. Ini recursive gateway. Saya tulis di sini. Recursive gateway. Ini untuk disesuaikan aja dengan punya kalian ya soalnya mungkin agak beda. Maksudnya di dalam IP gateway-nya nanti, IP gateway modemnya beda-beda mungkin. Disesuaikan aja ya. Oke, di sini untuk recursive gateway-nya kita sudah paham ya. Jadi dari MikroTik masuk ke IP yang ada di internet, kemudian di IP internet itu diarahkan routingnya ke dalam IP modem dan IP modem baru menuju ke internet yang sebenarnya gitu. Untuk file overnya ketika ISP1 file alias nggak jalan gitu ya kan. Dia itu gagal mendapatkan akses internet maka diarahkan ke SP2. Kayak gitu. Kalau SP2 file diarahkan ke ISP3 kayak gitu. Biar apa? Biar di dalam MikroTik di dalam load balance itu kan ada ini ya, ada namanya routing mark. Biar routing marknya itu tetap kepakai walaupun ya kan, walaupun gateway-nya mati gitu, misalnya sumber internetnya mati tapi tetap kepakai dan routingnya itu akan diarahkan ke dalam ISP lain atau modem lain. Itulah gunanya file over. Kalau ada satu file diarahkan ke ISP lain, itulah file over. Oke. Selanjutnya kita akan praktek ya. Tadi mau praktek terus enggak praktek. Oke, nggak apa-apa ya, videonya panjang-panjang dikit. Yang pertama kita akan bikin rules ya, ISP1 mengarah ke 111, 11 diarahkan 101 diarahkan ke ISP1, 11 diarahkan ke ISP2, 84 diarahkan ke ISP3. Kita akan buat dulu. Yang pertama destination address itu DST address ya, 1.001. Gateway-nya saya arahkan ke ISP1. PAN 21. Kemudian jangan lupa cek gateway, kalian pilih ping. Kemudian kita apply dulu, pastikan di sini tertulis reachable ISP1 sesuai dengan modem kalian. Oke. Kemudian yang kedua kita copy ini, yang kedua kan 1.1.1 gitu. Diarahkan ke ISP2. Kita coba apply, dia sudah masuk ISP2. Kemudian yang ketiga 8844 diarahkan ke ISP3. Oke, kita cek dulu ya. Ini untuk ya 11101 diarahkan ke ISP1 benar, 11 diarahkan ke ISP2, 8844 diarahkan ke itu ISP3. Oke, sudah benar semua. Kita kasih komen di sini ya. Biar apa? Biar enggak mumet. ISP1 test network gitu, ISP2 test network gitu. Bebas aja kalian tulis namanya apa, bebas aja, ISP3 test network, bebas aja ya. Oke. Selanjutnya kita baca lagi untuk file overnya gimana file overnya. Oke, selanjutnya kalau ISP1 file maka diarahkan ke ISP2, kalau ISP2 file diarahkan ke ISP3. Gitu. Misalnya di sini untuk akses ke 1001-nya. Oke. Caranya kayak gimana? Kita copy dulu yang ini, kita copy ya kan. Copy distinnya diisi 2 ya kan. Nah, ini kan ISP1, ketika file maka diarahkan ke ISP2, ganti 3. Nah, kayak gitu.
Oke, kemudian kita copy lagi distance-nya 3 diarahkan ke ISP 3 kayak gitu. Oke. Nah, bisa kita lihat di sini salah nih. Ini harusnya ke ISP ini keempat ini. Nah, ya kan. Kita tinggal ganti komennya ISP1 file to ISP2 ya kan. ISP1 file to ISP3. Nah, ini kalau memang kita mengatur rulesnya ketika dia file marah kemana-mana gitu, kita bisa atur dengan menggunakan distance ini. Begitu juga untuk yang ini ya, yang ISP2 dan 3 ini juga sama, kita bikin juga kayak tadi. Kita akan copy distance-nya isi 2 ya kan. Ini diarahkan ke ISP1. Kemudian distance 3 diarahkan ke ISP3. Kita cek distance 1 ke ISP2 benar, distance 2 ke ISP1 benar, distance 3 ke ISP3. Oke. Kemudian di sini kita ganti komennya, nggak apa-apa nggak diganti, tapi saran saya diganti aja biar apa, biar kalau ada teknisi lain atau orang lain yang memeriksa jaringan kalian biar paham, oh ternyata ini lo buat failovernya kayak gitu. ISP1 ya kan, kemudian ISP2 file to ISP3. Nggak masalah kalau kalian buat satu aja, ini nggak masalah, cuma ini kan enaknya kan kita bisa atur ya, misalnya ISP1 gagal diarahkan ke ISP3 atau ISP2 dulu gitu kan, jadi kita bisa atur, tinggal atur distance-nya aja nanti. Oke, kita tinggal proses ISP3. Ini banyak banget ya, jadi rules-nya itu banyak banget, jadi nggak ada masalah sih rules banyak kayak gini, nggak ada masalah sebenarnya. Mau dibikin banyak juga terserah kalian. Nah, kayak gini. Ini ya untuk distance 1 utamanya ke ISP3, kemudian ini ke ISP2, berarti ISP3 file to ISP2. Nah, ini ISP3 file to ISP2. Ini salah, ini ISP1 harusnya. Nah, kayak gini ya. Oke. Jadi penjelasannya kayak gimana, Mas? Penjelasannya kayak gimana? Ini maksudnya apa? Oke, nanti kita akan jelaskan sambil praktek aja ya biar menghemat waktu. Oke. Ini untuk failover sudah kita kerjakan ya kan? Untuk failover sudah kita kerjakan. Tapi gimana untuk recursive gateway-nya? Ini sih belum recursive ini. Oke. Untuk recursive gateway kita akan coba kerjakan di ISP1 dulu ya kan? Oke, ISP1 dulu. Inilah kenapa saya harus mengaktifkan target scope, scope distance check gateway, itu kenapa kita aktifkan gitu ya. Untuk di dalam ini yang ada MAC routingnya ini ya kan, untuk jaringan ada yang MAC routingnya. Yang pertama cek gateway, kalau memang ada ini harus dinonaktifkan dulu. Kemudian target sub kalian isi 30 kayak gini. Kemudian apply. Oke. Oke. Oh kok enggak muncul. Bentar. Ini, nah, mana sih biar urut. Nah, ini, oke, target scope diisi 30 ya kan, yang pertama. Kemudian gateway-nya sesuai yang panduan tadi. Untuk ISP1 kita arahkan ke 1001. Kita akan isi di sini ya kan, 1.0.0.1. Kemudian apply. Nah, secara otomatis ya kan untuk mark ether 1 ISP1 ini akan diarahkan ke dalam 101 yang menuju ke ISP1. Begitu juga untuk yang ke ini gimana ya? Nah, ini aja deh. Untuk yang ISP2 sama ya kan, gateway-nya kalian isi dengan gateway yang sudah kita set tadi 111. Kemudian target scope-nya diisi 30. Kemudian apply dulu untuk cek sudah rekursif, baru klik OK. Begitu juga untuk ISP3, ini berarti 88.44. Kemudian target scope 30 dan klik apply, sudah rekursif OK. Nah, jadi kalau sudah kayak gini ya kan, kita itu bisa dengan mudah menentukan jaringan kita, misalnya ISP1 mati gitu sumber internetnya gitu ya kan. Kita akan coba mematikan ISP1 gitu misalnya.
Kita akan coba matikan ISP1. Bentar saya connect dulu ke jaringan virtual ISP-nya, virtual ISP. IP address oke. Bentar ini gimana caranya ya biar enak. Tunggu. Oke, kita akan coba matikan sebentar. Kita ulang. Saya masuk ke sini aja dan ini di close ini oke. Oke, kita akan simulasikan bagaimana sih ketika jaringan jaringan ISP1 itu mati gitu misalnya. Kita akan coba simulasikan ya. Oke, ISP1 mati nih. Coba kita ISP1 kita matikan ya. ISP1 di sini kan. Ketika ISP1 saya pastikan ini ya kan, yang ke sini ini pasti akan mengarah ke ISP2. Karena kita sudah atur di sini. Kita akan coba saya matikan. Bismillah. Oke, tunggu. Ini harus berubah nanti jadi ISP2. Belum ya? Oke. Mana enggak ada aktivitas? Kita coba ping coba. 21. Oh, sudah time out. Oh, ini sudah nih ya. Dia itu langsung harusnya ke ISP1 harusnya kan tadi menuju ke Ether 1 ISP1. Dia langsung berubah jadi ISP2 ya kan? Karena apa? Karena di sini ISP1 file tuh ISP2 ya kan. Loh. Ya kan, bener kan? Ya, ISP1 file ke ISP2. Nah, karena itu kontrolnya ada di sini kontrolnya. Nah, ya kan. Ketika dia dicek nih 1001 kan di ping dari MikroTik menuju ke sini. Ini bisa ndak IP 2.1 menuju ke 1001? Ternyata tidak bisa, maka dia diarahkan ke distance yang kedua, yang ini diarahkan ke ISP2. Kalau ISP2 juga mati, maka dia diarahkan ke ISP3. Bener ndak gitu? Coba ya kita praktekkan. ISP2 kita matikan juga. Apakah semua akan diarahkan ke ISP3? Ya kan? Kita akan tunggu aja. Inilah gunanya apa failover ya. Kalau satu mati routing marknya tetap, tapi semua bisa diarahkan ke dalam ISP yang sudah kita atur tadi. Kita coba tunggu. Agak makan waktu ya kan. Nah, ini semua mengarah ke ISP3 semuanya nih. Ya kan? Nah, itulah gunanya recursive gateway dengan failover. Kayak gitu. Mas, ini kenapa kok ini banyak banget? Satu aja kan cukup gitu. Misalnya dari test network menuju ke ISP lainnya gitu kan cukup. Kalau ISP lainnya mati kan bisa diarahkan ke ISP lain secara otomatis. Ya, boleh kayak gitu juga boleh. Tapi saya lebih suka yang apa ya, yang teratur lah. Ini saya nyalakan semuanya nih. Saya lebih suka yang teratur. Ini sudah balik lagi ya untuk koneksinya secara otomatis. Saya lebih suka yang teratur. Misalnya nih kayak gini. Misalnya ISP1 ketika file maka diarahkan kemana dulu misalnya. Saya ingin ke ISP1 mati langsung marah ke ISP3 aja, itu bisa dengan cara mengubah distance-nya. Ini ISP3 diarahkan ke distance 2, kemudian ini 3 kayak gitu. Intinya gitu. Kayak gini. Nah, saya gambarkan ya. Nah, ini distance ya kan. Distance-nya anggap aja ini distance 1. Ini distance 2, ini distance 3. Nah, kayak gitu. Cara bacanya gimana, Mas? Nah, ketika ini ISP1 gagal maka diarahkan ke distance yang 2. ISP2. Kalau ISP2 gagal maka diarahkan ke distance yang ketiga. Itu gunanya distance pada routing ini. Nah, makanya saya tunjukkan kan untuk distance-nya kemana saja. Kayak gitu. Misalnya Mas, saya nggak mau nih dari ISP1 gagal ke ISP2, saya maunya langsung ke ISP3 aja. Setelah ISP2 gagal, memang benar-benar gagal, baru diarahkan ke ISP2. Ya bisa, maka kita ubah. Ini ISP3 distance-nya menjadi 2 dan ISP2 distance-nya menjadi 3. Kayak gini. Misalnya kita tukar ya.
ISP1 sesuai yang saya katakan tadi mana nih? Oke, di sini ya. Ini kok undisable? Misalnya gini, ntar saya disable enable dulu. Oke. Misalnya gini. Oh, saya maunya itu yang distance 2 menuju ke ini kok. Bentar. Oke. Saya maunya itu distance 2 menuju ke itu, Mas, ke ISP3 ya bisa. Kita tinggal ubah di sini. Ini ubah ke 3, ini ubah ke 2. Nah, maka secara otomatis ketika ISP1 mati, maka dia akan langsung menuju ke ini menuju ke ISP3 ya kan. ISP1 file langsung menuju ke ISP3. Pokoknya distance itu yang menentukan arah dari file overnya. File overnya ketika dia gagal, dia diarahkan kemana, itu kita atur di distance-nya. Pokoknya distance yang diutamakan itu yang terkecil dulu menuju yang agak besar terus. Gitu. Misalnya distance-nya ISP3 lebih kecil dari ISP2, maka diarahkan ke ISP3 dulu baru ke ISP2. Begitu. Itulah gunanya distance. Oke. Apalagi yang bisa kita bahas kali ini, ya sudah gitu aja. Oke. Jadi gitu sudah kita praktekkan, ketika ISP1 mati maka diarahkan ke ISP2. Ketika ISP2 mati diarahkan ke ISP3. Begitu seterusnya. Aduh. Nah, kenapa kok bisa begitu? Ya karena kita menggunakan file over. Itulah gunanya file over ya. Jadi ketika ini mati diarahkan ke sini, diarahkan ke sini. Jadi kalian harus kalau mau bikin kayak gini, misalnya kalian 4 ISP ya, kalian bikin lagi di sini 4. Distance-nya sampai 4 gitu. Misal sampai 4 distance-nya. Kalian tentukan alurnya dari sini kemana gitu. Kalau kalian sudah tentukan, kalian tinggal bikin di sini, jadi sudah ada panduannya, jadi lebih enak gitu. Ya kan? Kalau tanpa panduan pun bisa ya kan, asal kalian itu enggak mumet bacanya. Soalnya ini semakin banyak rules-nya di sini semakin mumet kayak gitu. Jadi itu gunanya untuk distance juga di file overnya. Kalau kita bisa menentukan dengan benar gitu ya kan, misalnya ISP1 backupnya langsung ke ISP3 gitu, karena memang bandwidthnya sama-sama besar, sama-sama kenceng gitu, ya boleh, tergantung situasi dan kondisi di jaringan kalian aja kayak gimana gitu. Oke, sampai di sini dulu videonya, semoga kalian suka video ini. Kalau suka klik like, kalau nggak suka ya biarkan saja, dan jangan lupa subscribe ke channel Holistic dan K Tutorial, dan kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Dadah.